Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kekuatan, kesehatan, dan anugerah-Nya. Mari kita satukan hati mengawali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami pada pagi hari ini boleh datang beribadah kepadamu. Kami juga akan mengikuti perjamuan yang kudus, supaya kami boleh menyiapkan hati, jiwa, dan raga kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya kami boleh menerima berkat-berkat rohani daripadamu, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap boleh beribadah di dalam ibadah online ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa hidup kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita boleh merasakan keindahan bersama dengan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi hari-hari ini, biarlah hidup kita terus mau melekat kepada Dia, karena Dialah sumber sukacita kita. Mari kita naikkan pujian, penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Penuhi hatiku dengan wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Bawa hidup kita senantiasa di dalam hadirat-Nya. Kita tahu bahwa Allah kita begitu mengasihi setiap kita. Mari bawa hidup kita kepadanya. Haleluya, Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau selamatkan. Satu hal yang luar biasa Tuhan, kami boleh terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami boleh terus bersama-sama dengan Engkau. Sungguh perkara yang luar biasa Tuhan. Betapa sukacitanya hati kami boleh terus merasakan indahnya kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mungkin saat ini kami tidak ada bersama-sama di satu tempat, tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya Tuhan Yesus katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita patut bersukacita karena Allah kita hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dialah kita mau terus menerima kebaikan Tuhan. Kita mau terima sukacita yang daripada Tuhan. Itulah menjadi kekuatan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima sukacitanya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biarlah sukacita surga dari Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Amin. Kita menerima kekuatan baru senantiasa, karena Dia sungguh Allah yang sangat baik. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia sudah korbankan hidupnya bagi kita semua. Dia Yesus Kristus namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan.
Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalam kita, bergerak di dalam kita. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa hidup kami terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak berarti Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau bila sebentar firman-Mu akan ditaburkan di dalam hati kami. Jamah setiap kami Bapa, biar firman itu boleh benar-benar tertanam di dalam hati kami. Hati yang seperti tanah yang subur, yang boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami mau bawa hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada hambanya. Hari ini tema kita adalah akan berbicara tentang apa yang namanya peranan kita masing-masing di dalam keluarga. Keluarga adalah sesuatu yang dari sejak permulaan pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi sudah ada di dalam agenda Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, dalam rajutan Allah sejak awal sampai sekarang, sampai nanti selama-lamanya, sampai langit dan bumi yang baru. Keluarga itu menjadi satu sentral yang pertama dan utama di dalam hati Tuhan. Kalau kita berpikir semua istilah-istilah sebutan kita terhadap Allah yang diberikan dan dinyatakan kepada kita sebagai orang-orang percaya melalui kitab suci, itu adalah sebutan-sebutan yang memakai apa yang biasa kita sebut dalam sebutan sebuah keluarga, bapa dan anak. Roh Kudus dikatakan melahirkan baru, pekerjaan seorang ibu. Apa yang ada di dalam surga itu dalam konteks bayangan keluarga. Kalau Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu adalah sesuatu yang ada di surga mau dinyatakan di bumi. Dan Tuhan memulainya sejak pertama dalam keluarga. Rancangan rajutan Allah untuk segala sesuatu termasuk keselamatan juga melalui keluarga. Yesus lahir di dalam keluarga. Gara-gara begitu, orang percaya diselamatkan menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Selalu ada di situ. Tetapi hal yang sama kita lihat iblis dari pertama diciptakannya manusia di Taman Eden selalu mencoba untuk merusak keluarga, menghancurkan keluarga.
Dan dalam hal ini sesuai dengan tema hari ini, menghancurkan peranan-peranan yang Tuhan desain untuk setiap anggota dalam keluarga, sebagai pria, sebagai wanita, sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, istri, dan seterusnya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara kandung, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu selalu dicobai untuk dirusak sehingga manusia salah berperan, manusia salah berfungsi atau menyalahgunakan peran dan fungsinya sehingga kehidupan keluarga itu hancur. Setan tahu di mana kehidupan keluarga hancur. Rancangan Allah dibuat morat-marit. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak pernah menyerah. Allah kembali memulihkan segala sesuatunya lewat keluarga. Rancangan Allah tidak boleh tidak berhasil dan selalu berhasil karena Dia adalah Allah. Amin. Saya membutuhkan segenap anugerah Tuhan untuk membicarakan tema-tema seperti ini karena ini adalah tema yang berat untuk dibawakan oleh saya. Ya, kalau dibawakan oleh Pak Kurdi, dibawakan oleh misalnya siapa tuh Bu Helen, tema ini tidak terlalu berat. Tapi kalau saya membawakannya, saya merasa ada satu pertanggungan jawab yang sangat tidak mudah. Dan sampai tengah malam tadi, maaf untuk persiapan online saya kesulitan. Karena sampai tengah malam saya bergumul dan ada sesuatu yang sudah klik di hati untuk Tuhan sampaikan melalui mulut bibir saya, kiranya Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara. Bapa, betapa indahnya panggilan itu. Karena berapa banyak orang di dunia tidak sanggup menyebut sebutan ini. Karena begitu banyak pengalaman dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka yang terluka mungkin oleh apa yang namanya peranan seorang bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus. Yang karena Dia kami boleh memiliki peluang kasih karunia keberanian untuk menghampiri tahta-Mu. Dan memanggil Engkau kembali sebagai Bapa. Dan kami menerima diri kami sebagai anak-anak daripada kerajaan Allah. Anak-anak Bapa yang dikasihi. Dengan tidak memandang kelemahan, ketidaksempurnaan, kegagalan, kehancuran, ketidaklayakan hidup kami. Kalau hari ini Tuhan Kau mau kami bergumul dan berpikir merenungkan tentang peranan kami sebagai orang percaya bagian daripada keluarga kami dan keluarga kerajaan Allah. Ya Tuhan, hamba-Mu memohonkan Roh Kudus menolong supaya apa yang disampaikan bukan cuma satu paparan teori tentang teologi firman Tuhan, teologi Alkitab. Bukan cuma tentang teori pendidikan yang tidak mungkin dirangkumkan dalam 30 menit Tuhan. Tapi biar Roh Kudus berbicara sesuai dengan pengajaran-Mu dan rajutan-Mu dalam hidup hamba-Mu. Dan hidup pelayanan yang dilakukan, yang disaksikan dalam tahun-tahun kehidupannya. Boleh menyampaikan apakah karya-Mu untuk berperan dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam keluarga dan komunitasnya. Berbicaralah Tuhan, kami semua rindu dan siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Landasan firman Tuhan tidak berubah, tetap diambil dari Kolose pasal yang ketiga. Ada banyak ya, tapi satu bagian sebagai satu slightly landasan untuk dibahas hari ini adalah hubungan antar anggota rumah tangga ketika tema peranku dalam keluarga itu diberikan kepada saya. Di sini adalah satu bagian yang sangat baku berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tanpa embel-embel, tunduk kepada suami kalau suaminya baik. Suaminya bertanggung jawab, suaminya mengasihi, enggak, pokoknya tunduk. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Enggak peduli istrinya pintar masak, pintar melayani dia, sabar, lemah lembut. Pokoknya tugas suami adalah, peran suami adalah memperlakukan istrinya dengan penuh kasih, tidak berlaku kasar. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Gak peduli orang tuanya tanggung jawab, orang tuanya baik, mencukupi, tidak mencukupi, hadir, gak hadir. Tugas anak, peran anak adalah belajar taat, menghormati dalam segala hal. Karena itu hal yang indah. Dan bagian yang lain mengatakan, bahkan dari 10 hukum Taurat mengatakan hukum yang kelima ya. Hormati ayah dan ibumu. Ya supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Enggak ada syaratnya. Peranan itu enggak ada hubungannya dengan orang lain bagaimana kepada kita di dalam keluarga. Tetapi bagaimana kita sebagai bagian keluarga di dalam desain Allah yang ditempatkan. Entah jadi suami, entah jadi anak, entah jadi orang tua. Entah jadi suami, istri, orang tua, anak. Kita punya peranan yang Tuhan mau kita hidupi. Menghadirkan dia di dalam hidup kita, di dalam kehidupan keluarga ya. Dan di situ dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
Bapak-bapak nggak peduli anaknya bagaimana, tugas bapak adalah jangan menyakiti. Tugas anak adalah belajar untuk mentaati dan menghormati orang tuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat tentang bicara peranan keluarga, peranan kita di dalam keluarga. Saudara, kita melihat bahwa kalau seluruh keluarga berperan baik, berperan sesuai dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah lahir keluarga ideal seperti surga lahir di bumi. Yang jadi bapak melakukan tugasnya, yang jadi ibu, yang jadi anak, jadi orang tua, semua melakukan dengan baik, pasti keluarganya ideal. Tetapi kita semua sama-sama tahu bahwa peranan masing-masing ini tidak serta-merta gampang dilakukan begitu saja. Kalau orang besar di keluarga yang tanda petik bagus didikannya, kehidupan keluarganya, bisa jadi, saya nggak bilang 100% karena ada 25% kemungkinan tidak berhasil. Statistik mengatakan begitu ya. Dari keluarga normal 25% pasti tidak normal. Itu statistik mengatakan begitu. Kalau kita percaya statistik. Tapi kita nggak diikat oleh statistik, bukan? Karena meskipun statistik mengatakan tidak akan berhasil kalau keluarga begini-begini, oleh anugerah Tuhan saya melihat jejak-jejak tetap bisa ada kemurahan Tuhan. So kalau semua keluarga berfungsi dengan baik akan menghasilkan keluarga yang ideal. Di dalam end of the story hari ini saya akan paparkan betapa beberapa slightly kisah keluarga yang saya lihat luar biasa. Kalau masing-masing berperan jadinya tuh awesome memang. Tetapi kenyataannya keluarga yang harmonis yang semuanya berperan itu bukan produk instan. Ya, tidak mengikuti apa yang dipaparkan oleh firman Tuhan tadi. Banyak di dalam keluarga tidak berperan sesuai dengan rancangan Allah. Bukan? Setuju dengan saya? Saudara sekalian, tidak orang semua keluarga yang lahir di keluarga berantakan, di keluarga yang broken home, di keluarga yang orang tuanya mungkin bercerai, papanya tidak hadir atau mamanya juga mungkin kena narkoba. Di luar negeri banyak, di sini sekarang mamanya sibuk sendiri, mamanya juga bisa berselingkuh misalnya atau sibuk karir, lalu anaknya keleleran, apakah bahkan termasuk sibuk pelayanan loh ya. Lalu anaknya bagaimana? Apakah akan menjadi anak-anak yang gagal? Mungkin secara teori bisa jadi begitu. Tetapi apakah keluarga yang begitu pasti anaknya punya masa depan begitu? Ada keluarga yang baik-baik, anaknya tidak baik. Ada keluarga yang kelihatannya nggak karu-karuan, anaknya baik-baik saja, nggak kurang-kurang juga. So bagaimana? Di sini saya melihat adanya satu ruang untuk anugerah Tuhan bekerja, berperan di dalam kehidupan manusia dan orang percaya sepanjang sejarah. Kalau mengikuti teori, papa mama berperan baik, anak baik, baru jadi bangsa yang baik, negara yang baik, dunia yang baik. Dunia ini sudah hancur sejak berabad-abad yang lalu. Karena terlalu banyak orang yang dikuasai oleh dosa, hidup tumbuh di budaya yang berdosa. Nah saudara sekalian, memang peran itu sesuatu yang penting. Setiap orang perlu belajar untuk bagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Kita orang yang sudah belajar, kita orang yang sudah mengenal Tuhan. Kita perlu merevisit kembali, menilai kembali bagaimana peranan kita sebagai yang laki-laki jadi bapak, jadi pria, jadi pemimpin dalam keluarga dan hidupnya dan komunitas, yang wanita jadi ibu, jadi wanita, ya, jadi penolong di dalam kehidupannya dimanapun itu. Harus belajar terus menerus, berperan melalui sikap, perkataan, perilaku. Sehingga fungsi kita bisa membangun satu relasi atmosfer yang aman, yang sehat, yang kondusif buat semua orang di rumah tangga kita untuk bisa bertumbuh dengan otentik, dengan utuh, sehat, dinamis dan kreatif. Itu yang harus kita lakukan. Kalau dulu nggak sempurna, that's fine. Now is your turn and my turn. Kalau yang lalu orang tua kita tidak sempurna, giliran kita udah belajar kebenaran, belajar firman Tuhan, melakukan peran kita dengan kasih karunia Allah sebisa yang kita tahu. Sebanyak yang kita bisa berdasarkan anugerah Tuhan membangun apa yang sudah rusak, yang diwariskan tidak sempurna, sehingga karunia Allah bisa menolong keluarga demi keluarga kembali melanjutkan rajutan Allah, membawa keselamatan datang sampai ke ujung bumi. Kemarin pada waktu kita tahu kehilangan seorang saudara yang luar biasa, ya, kita tahu saudara Andi. Saya makin sama Kurdi bilang makin wow gitu kan, jemaat kita bangga punya seorang Andi gitu kan, yang dipanggil Tuhan, dia hadir sebagai bapak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai saudara seiman, murid Kristus, sesama manusia yang sungguh-sungguh menghadirkan Kristus, berperan Paul. Tuhan bilang udah cukup kerjanya, pulang ke surga. Terus kita berpikir bagaimana dengan istri dan anaknya. Waktu saya di dalam kedukaan kemarin, mamanya bilang Santi Jainali. Masa masih anaknya kecil-kecil kok Tuhan biarin begitu aja mati mendadak. Saudara, saya susah ngomong. Woye, pucu totar sesangti hai cai celi. Saya bisa bilang karena saya juga mengalami apa artinya kehilangan menantu mendadak.
Tuhan kasih kesempatan saya duduk dengan dia sampai ke Cikadut berbincang-bincang tentang hadirnya Allah dalam hidup ketika tragedi terjadi. Dan tidak berarti kalau ada tragedi keluarga kita, anak kita, cucu kita menjadi tidak ada masa depan. No. Masih ada orang yang bisa berperan melanjutkan jejak hadirnya Tuhan. Dan ketika kita menyambut hal itu, tidak akan ada kehancuran yang disebabkan oleh kuasa maut. Akan merusak sejarah hidup anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Andai tidak ada, saya bersyukur keluarga kerajaan Allah yang lain. Kamu boleh tinggal di keluarga saya sampai kamu nyaman. Saya salut dengan orang yang mengambil peran sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Bagi keluarga seperti Liling yang dalam keadaan masih usia muda ditinggal mendadak oleh suaminya. Dan dengan 2 anak kecil. Kalau semua orang berperan sebagai anggota keluarga bagi sesamanya. Bukan cuma bagi anggota keluarganya sendiri. Saudara, apa yang menjadi dampak kealpaan kehadiran satu figur dalam keluarga, entah itu ayah ataupun ibu, yang menurut statistik bisa merusak, itu tidak akan menghancurkan generasi muda kita. Statistik bilang pentingnya peranan hadir seorang bapak sebetulnya juga sama dengan harinya seorang ibu, ya. Kalau cerita panjang waktunya nggak cukup. Bisa menghasilkan generasi yang 63% cenderung bunuh diri, 90% kabur dari rumah, 85% punya masalah perilaku yang tidak normal, 80% mempunyai marah yang salah tempat, bisa ada satu anger di dalam hatinya. 71% mempunyai masalah pendidikan, 75% terlibat masalah penggunaan obat bius, narkoba, begitu kan. 70% keluar masuk penjara, begitu keluar masuk rehabilitasi, keluar masuk rumah sakit. Kalau ini itu menjadi satu standar, dunia kita udah hancur berabad-abad yang lalu. Amin. Kenyataannya masih survive. Saya menemukan orang-orang yang punya keluarga seperti itu. Ada anak-anak yang tumbuh. Why? Karena ada orang lain sebagai anggota keluarga kerajaan Allah berperan. Dan menghadirkan jejak Allah untuk membuat dia punya pengharapan lagi. Punya gambar yang hancur itu menemukan lagi. Dan dia mulai meneruskan itu di dalam hidupnya. Peranan seorang ibu juga sama. Ya. Membentuk satu sisi sosial, emosi, kognitif, kecerdasan, karakter, perkembangan fisik, perkembangan akademis daripada anak-anaknya. Kalau nggak ada mama, hancurlah semuanya. Sekarang ini saudara sekalian, papa mama jarang di rumah. Terus anak-anaknya masalah. Kemarin saya lagi pulang dari rumah duka krematorium, kemudian karena supir dipakai Pak Henry, saya diantar oleh supir salah satu jemaat. Dan kita berbincang harus tahu. Dia bilang, Bu, generasi sekarang nih yang lahir 70-80-an mah bedanya dengan kita-kita. Saya bilang kita ngomong-ngomong. Ya bedanya kenapa? Zaman saya dulu, zaman kita makan sama papa mama, sama guru diajar, dikerasin, dijewer teh masih kerasa. Jadi orang zaman sekarang mah tekau budak dicarek, dijewer kupingnya. Bisa protes, bisa marah di luar negeri, mamanya gurunya masuk penjara. Ya enggak? Disiu gitu kan. Jadi ada sesuatu yang hilang. Dulu itu hidup keluarga itu satu komunitas. Berperan, kalau papa mamanya sibuk ada orang tua yang lain yang saling, orang dewasa yang lain saling mengisi peran. Sehingga pertumbuhan anak itu menjadi pertumbuhan yang terisi ketika ada bagian dari keluarga yang tidak sempurna. Itulah keluarga bagi saya yang membuat rajutan Allah itu berkesinambungan. Hari-hari ini keluarga hidupnya sendiri-sendiri, bukan? Tidak ada contoh ketika ada ayah ibu yang kurang berperan dengan pas, yang tidak berhasil, belum belajar berperan dengan tepat. Itu kosong di dalam masa-masa pertumbuhan, nggak tergantikan oleh orang lain karena semua hidupnya sendiri-sendiri, main gadget sendiri-sendiri, diasuh, dibesarkan oleh gadget. Sehingga ada sisi lain tidak berhasil berkembang. Itu yang menjadi masalah sebetulnya. Jadi bagi saya, apakah peranan kita di dalam keluarga? Bukan soal bicara peranan kita secara pribadi dalam keluarga sendiri. Di dalam keluarga kita sendiri, kita sudah tahu banyak khotbah, ceramah, ya, seminar, Zoominar, webinar, bagaimana kita berperan sebagai ayah dan ibu. Tetapi saya juga ingin menyampaikan satu pesan yang kuat saya belajar. Kenapa ya ada orang yang sebetulnya dibesarkan di keluarga yang tidak baik, tapi jadi orang baik-baik saja. Karena dia sebagai anak berperan. Ketika dia mulai berangkat dewasa, menerima yang tidak baik, Tuhan memakai segala cara yang lain untuk menaburkan benih-benih kasih karunia. Dan ketika seseorang sebagai anak memberikan respon, itu akan mengubah hidupnya. Peranan anak. Keluarga yang baik
baik, tapi kalau anaknya tidak memberikan respon, dan ini tidak ditumbuhkan ketika dari kecil sampai besar, dan sudah besar diajarin tidak mau belajar memberikan respon yang positif di dalam perjalanan hidup, tetap negatif, tetap menghakimi, tetap judgmental, dia tidak akan mendapatkan karunia Allah untuk menerima pertolongan demi pertolongan pada waktunya mengubah masa depannya. Jadi peranan dalam hal ini bukan peranan secara proaktif, aktif bagaimana saya harus jadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita harus bertumbuh menjadi orang yang terus-menerus belajar sebagai anak di dalam keluarga. Ayah ibu perlu belajar terus bertumbuh. Saya sampai sekarang terus belajar bertumbuh. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua, sebagai seorang anak Tuhan. Di sini kita melihat bahwa saya diingatkan Tuhan, peranan anak-anak Allah yang hadir di dalam kehidupan keluarga sesamanya di sekitarnya. Karena ketika ada satu keluarga, papanya ada tapi tidak berfungsi, mamanya ada tapi tidak berfungsi, gagal fungsi. Siapa yang akan membantu anak-anaknya? Kita lah. Makanya perlu ada komunitas. Makanya Anda dan saya perlu berbagian dalam komunitas. Jangan cangkurileng sendiri aja, punya masalah takut diketahui orang. Jadilah orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, terbuka untuk membantu. Karena Tuhan mau kita hadir menjadi berkat bagi orang, berperan dalam kehidupan keluarga yang lain sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Sementara kita sendiri menjaga keluarga kita jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Galatia pasal yang ke-6. Amin Bapak Ibu. Pentingnya peranan murid-murid Kristus di dalam keluarga dan keluarga kerajaan Allah. Saudara sekalian, perjalanan pertumbuhan seorang anak manusia yang Tuhan rancang sangat panjang sekali ya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 family structure ini bisa untuk pertumbuhan iman seseorang di dalam keluarga kerajaan Allah. Tetapi juga pernah saya sampaikan berkali-kali perjalanan pertumbuhan seorang anak yang hadir dalam keluarga. Mulai dari belajar percaya, mengembangkan kebajikan, mengembangkan bagaimana mengerti banyak hal, pengetahuan yang benar tentang hidup, bukan cuma tentang firman Tuhan saja, mengembangkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, sampai kasih akan semua orang. Both sides, sebagai orang tua, suami istri, papa mama dan anak sama-sama belajar. Orang tua belajar dulu, anak harus belajar juga. Kalau orang tua nggak belajar dulu, anak nggak berdaya belajar. Ketika dewasa ada sesuatu kesegangan kosong, disitulah peranan anak mulai belajar dari orang lain. Oh, di sini saya nggak belajar, saya mesti belajar sekarang. Saya kadang-kadang mikir, iya ya, kenapa ya? Anak-anak sekarang itu kok nggak bisa belajar sendiri? Salah kalau saya suka ngomong-ngomong sama orang, saya melakukan refleksi dengan diri sendiri. Dulu papa mama saya nggak ngajarin mesti gini. Tapi ngelihat ngerasa sendiri gitu, oh mesti gini, mesti gitu. Ya jadi juga gitu ya. Nggak jelek juga lah ya jadi seorang seperti sekarang saya gitu ya. Papa mama saya tuh nggak banyak ngomong sama saya. Karena peranan anak mau belajar. Tapi ada orang yang papa mamanya banyak ngomongin, mungkin kali kebanyakan kali ya anaknya jadi jenuh juga gitu. Anaknya nggak belajar sama sekali, jadi bertentangan. Saya juga heran, kenapa kali kebanyakan kali ya. Di rumah saya juga ada yang kayak kebanyakan gitu ya. Jadinya responnya nggak selalu pas, belum pas saya katakan, belum pas. Lalu ketika itu bagaimana kita bisa sama-sama survive di dalam dunia ini. Sebagai anak-anak terang dengan keluarga kita. Perlunya peranan orang dewasa. Saya perluas, bukan cuma sebagai papa mama. Ketika keluarga-keluarga ada orang dewasa dalam keluarga tidak atau belum berperan dengan baik. Peranan orang percaya yang lain itu perlu diperhitungkan. Anda dan saya yang sudah tahu kebenaran. Tuhan akan menuntut tanggung jawab ketika ada orang lain. Kamu tahu itu tetangga kamu, keluarga, ponakanmu, sepupumu, atau siapamu itu ya. Kamu tahu akan jatuh, kamu gak ngapa-ngapain. Aku menuntut darahnya atas kamu. Yesaya pasal yang ketiga. Kenapa ada firman Tuhan seperti itu? Karena itu tanggung jawab kita bersama. Untuk saling membantu dan tolong menolong. Peranan orang dewasa mulai dari keluarga sendiri sebagai orang tua. Dan menjadi orang dewasa, papa mama rohani bagi orang lain untuk hadir. Ketika ada yang membutuhkan hadir, ketika nggak ada figur papa hadir di jalan, di mana kan hadir sebagai seorang bapak kepada seorang anak, membawa seluruh hadirat Allah di dalam diri kita sebagai orang percaya hadir, berfungsi, mau jadi mama, mau jadi papa, mau jadi koko, jadi cici, jadi dedek, jadi anak bagi orang tua yang mungkin dikecewakan anaknya. Ketika kita sebagai orang dewasa hadir, berfungsi, berperan, membawa dengan otentik proses pertumbuhan kita sebagai orang percaya, bergumul di dalam iman kita menjadi orang percaya makin dewasa. Dan memerankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasa tidak berdaya, kita mengandalkan Tuhan.
berani datang kepada tahta kasih karunia Tuhan akan menerima rahmat dan menemukan pertolongan pada waktunya. Kalau ini dibawa dalam kehidupan setiap kita di keseharian. Saudara, one by one, orang-orang yang mungkin keluarganya tidak sempurna, broken, gagal, meninggal, kena musibah, tidak berperan, tidak berfungsi, gagal fungsi, punya harapan karena ada orang dewasa, anak-anak Tuhan yang hadir di sana. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya, kehidupan Pak Henry. Oke? Ya kan? Ketika ada saat-saat mengalami tragedi yang saya nggak tahu bagaimana mesti ngomong sama anak sendiri. Ada gereja Tuhan yang bukan kadang-kadang saya kenal, saya tahu, berkata kami berdoa buat kalian. Ada orang di mana saja berbicara. Kita kadang-kadang jadi orang tua ngomong sama anak sendiri gak didengar. Saudara tahu anak kita dengar siapa? Dengar orang lain. Anda yang jadi orang lain itu ngasih tahu yang benar apa enggak sama anak-anaknya orang lain. Itulah peranan kita. Ketika kita tidak berperan begitu bagi tetangga kita, bagi sesama kita, masyarakat ini menjadi goncang, kehilangan pilar-pilarnya. This is the calling, inilah panggilan sebagai peranan kita di dalam keluarga, ke dalam dan keluar. Nangkep? Saya sangat passionate sekali menyampaikan hal ini, ya. Dan kita sebagai anak perlu punya peranan apa? Yang mau terus-menerus belajar, meresponi dengan positif. Itu pilihan. Kapan bisa meresponi positif kalau masa kecilnya di abuse, ada yang sampai dilecehkan, rusak gambar dirinya. Ketika Tuhan membuka, Tuhan pasti membuka peluang-peluang. Kita harus belajar mengingatkan, jadi orang yang mengarahkan, mengambil keputusan yang positif. Di dalam Alkitab banyak cerita seperti itu. Pasangan-pasangan seperti Hosea dan Gomer. Gimana keluarganya, anak-anaknya, mamanya selingkuh melulu. Tapi Tuhan memberikan Hosea yang mau berperan. Amin. Keluarga kita nggak bisa, Cici, keluarga saya begini, saya suaminya atau saya, papa saya begini, mama saya begini. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia untuk bisa survive. Kamu pakai nggak? Belajar nggak? Merespon dengan positif nggak? Mengembangkannya nggak? Dan terus meneruskannya kepada orang lain nggak? Ketika kita mengambil peranan seperti ini, seburuk apapun, selalu ada harapan karena Allah hadir dan bekerja, merajut dan merawat senantiasa. Amin. Semalam saya bergumul pikir, iya semua keluarga, kalau udah ngomong keluarga terus terang saudara, saya ini minder sekali kadang-kadang. Tapi Tuhan tuh dengan kasih karunia berkata, apa yang aku lakukan bagi keluarga per keluarga itu adalah cerita saya sendiri. Tiba-tiba saya diingatkan keluarga Eli, Imam Eli. Kalau kita sering lihat Imam Eli itu gagal mendidik anak-anaknya Pinehas dan Hofni berzinah, merampas hak umat Allah, mengotori persembahan orang percaya, betul? Menyembah berhala, ya nggak benar sampai dihukum Tuhan. Bawa bait Allah perang kalam, tabut Allahnya direbut sama Filistin. Eli itu orang tua yang gagal, tapi kita lupa. Kita mengagung-agungkan Samuel, anak doa yang diserahkan kepada Eli pada waktu dia masih kecil. Baru sapih dari ibunya kira-kira umur 3. Dia dibesarkan oleh Eli dan menjadi seorang pendoa syafaat, pemimpin rohani terbesar di dalam perjanjian lama setelah Musa dan Elia. Betul? Peranan siapa? Peranan Eli. Itu sebabnya saya berkata sampai tengah malam bergumul, God thank you for the truth that you revealed to me. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu menghiburkan. Saya gak merasa salah dengan peranan saya selama ini. Kalau saya kadang-kadang dalam hal tertentu terbatas peranannya kepada keluarga saya sendiri, saya harus berperan keluar. Bukan, aduh malu ya keluarga saya gak sempurna, udah saya gak pelayanan dulu. Kita bertanggung jawab dengan keluarga kita, tapi kita bisa bertanggung jawab juga membantu keluarga lain yang ada dalam posisi seperti kita. Yang keluarganya gak berdaya, kita masih punya akses masuk. Dan kita punya power untuk masuk karena pengalaman kita. Karena kalau gak ada punya pengalaman susah masuk juga. Sama orang gak pernah sakit kanker, gak ngerti orang sakit kanker. Orang gak pernah kehilangan menantu, gak ngerti sakitnya kehilangan menantu. Gitu kan, sama kan? Begitulah. Ketika kita berperan saudara, luar biasa. Kita menemukan dalam hidup keluarga kita dan keluarga kerajaan Allah. Kasih karunia Allah selalu menang. Selalu berkarya. Selalu memberikan harapan dan jalan keluar bagi setiap orang. Itu sebabnya ada orang yang hancur oleh narkoba. Keluarganya berantakan. Bisa jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena ada orang yang berperan. Sebagai orang dewasa, murid Kristus yang menaburkan kasih karunia menjadi bapak, ibu rohani, kakak rohani bagi dia. Amin. Inilah panggilan buat bapak ibu sekalian. Keluarga besar yang indah yang didesain Allah. Surga datang di bumi yang sudah dirusakkan oleh sejahat bisa terus-menerus diperbaiki. Jikalau kita mengambil peranan di dalam posisi kita. Di dalam keluarga dan keluar keluarga di sekitar kita. Saya tampilkan sebagai penutup kesaksian 2 buah keluarga. Ya.
Yang satu keluarga yang ideal kemarin pada waktu Bandung Philharmonic menampilkan Regina Handoko. Wah, saya pikir ini mah artis aja ya, wah nyanyi bagus, main harpa bagus, anak-anaknya bagus. Tapi begitu dia membukakan kesaksian hidup keluarganya, saya dengan segala hormat angkat topi dan berkata di IG saya, Tuhan ajaib luar biasa. Seorang suami yang mempunyai satu kebesaran hati, kelapangan dada mendukung istrinya. Dia diberkatin terus sebagai pengusaha, bisa beliin harpa itu mahal, satu-satu anaknya beli harpa. Anak-anaknya belajar harpa, belajar vokal kayak mamanya, tetap berkarya, tetap berkembang, masih juga belajar dengan baik di sekolah, ya masih belajar masak. Saya bilang luar biasa ini kayak Amsal 31 ini. Ketika semua berperan baik, jadi baik. Tetapi ketika ada sesuatu tidak sempurna dalam keluarga, sakit dan lain sebagainya, keluarga Wisin ini ya, namanya Sinway sama satu orang barat kok jadi lupa, saya namanya John ya. Skruder gitu ya. Mereka ditemukan dalam usia yang sudah tidak muda. Shinwei itu dari muda itu rambutnya sudah botak dan belakangan dia juga mengidap kanker. Tapi mereka dengan cinta kasih yang dari Tuhan melahirkan anak-anak sendiri dan punya concern khusus mengadopsi anak-anak yang dibuang oleh keluarganya karena cacat ya, karena tidak berfungsi, karena ngongong gitu kelihatannya, karena otaknya rusak, sama mereka dirawat sebagai papa mama. Dari sedikit sampai banyak, lahirlah film Home of Mephibosheth sebagai satu autobiografi dokumentasi di Tungpo. Luar biasa, itu anak-anak kecil, meskipun gitu bisa menolong anak kecil lain, nyuapin, berfungsi, berperan sebagai koko, sebagai cici. Isn't it wonderful? Imperfect life in the eyes of others. Tidak sempurna dalam hidup orang lain, tapi di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang disempurnakan oleh kasih karunia Allah. Amin. Ketika itu bisa dilakukan dalam keluarga Allah, saya percaya akan lahir Samuel-Samuel di dunia zaman sekarang. Akan lahir tokoh-tokoh besar di dalam dunia yang tidak berkesudahan sepanjang sejarah. Karena anak-anak itu pada dasarnya suka meniru, handal meniru. Marilah kita pastikan setiap kita jadi orang yang kalau orang melihat kita, mungkin kita bukan papa mamanya, kita menjadi inspirasi buat dia. Amin. Ingat, ada orang yang melihat kita di sekitar kita. Anak-anak yang secara rohani badannya gede, bongsor, tapi dia bukan orang yang dewasa secara rohani. Gagal di dalam kehidupan keluarganya karena orang tuanya, karena ini dan lain hal. Maukah kita hadir menjadi inspirasi buat mereka? Anak-anak itu bawaannya adalah seorang peniru. Kalau contoh dari awal gak baik, bersediakah kita menjadi contoh kedua? Kalau kita pernah gagal, sekarang kita menjadi contoh bagi generasi berikutnya, cucu kita atau anak orang lain. Dengan demikian lahir seperti Samuel ketika Eli gagal dengan anaknya sendiri. Begitu juga dengan cerita-cerita Alkitab yang lainnya. Ya, Mordekai yang hadir bagi Esther yang tidak punya papa mama. Sehingga Esther jadi wanita yang siap berperan sebagai pemimpin di dalam zaman yang kritis ketika iblis akan menghancurkan keturunan umat Allah orang Yahudi. Ya, saudara sekalian, jadilah orang dewasa yang membuat anak-anak ingin rindu mengikuti jejak kita. Kita tidak sempurna, tapi kita menunjukkan proses bertumbuh kita sebagai orang percaya. Sehingga orang bilang, saya juga gak sempurna. Kalau engkau yang gak sempurna, boleh bertumbuh dengan kasih karunia Tuhan. Saya juga punya pengharapan. How wonderful it is. Apakah peran yang saat ini saudara mainkan dalam keluarga Anda? Apakah peran yang saat ini saudara sadari sedang dimainkan dalam keluarga Anda? Atau tidak dimainkan? Mari mulai sekarang ambil peran. Seperti yang Tuhan inginkan. Dan apakah peranan yang kita mainkan di dalam komunitas kita, keluarga kerajaan Allah? Karena kemungkinan kehadiran Anda akan menentukan, mempengaruhi satu harapan bagi orang lain. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang bersedia hadir untuk anak orang lain yang bukan anaknya, bukan siapa-siapa. Tapi menaruh hati dan berjuang seperti untuk anaknya sendiri. Dan orang-orang ini membawa perubahan besar dan pengharapan besar. Baik bagi keluarga yang bermasalah maupun bagi masyarakat yang tidak punya harapan. Itu saya lihat terjadi di mana-mana. Ketika orang percaya mengambil peran sebagai orang dewasa yang berfungsi berperan dalam keluarganya dan dalam keluarga kerajaan Allah. Dimanapun Tuhan menempatkan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karuniamu yang tersedia kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja yang berani datang menghampiri tahta kasih karuniamu. Dan Engkau memberikannya untuk diterima dengan cuma-cuma.
Dan Engkau mengizinkan kami di dalam proses belajar melalui pengalaman hidup, dinamika hidup, untuk boleh menemukan bantuan demi bantuan, berperan dalam keluarga, berfungsi dalam kehadiran kami, dan berdampak secara positif membangun generasi-generasi yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Sangat terbatas perkataan hamba-Mu, mohon Roh Kudus yang memeteraikan dan memberikan satu berita yang berkelanjutan dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Lili Efrin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita mengikuti perjamuan yang kudus. Oleh sebab itu, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara sekalian, perjamuan yang kudus adalah perintah Tuhan untuk kita boleh melakukan sebagai sebuah peringatan. Tetapi sebelum kita menerima perjamuan yang kudus, biarlah kita boleh memeriksa diri kita sendiri, dan kita boleh menganggap roti sebagai tubuh Tuhan dan cawan anggur sebagai darah Tuhan. Biarlah kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi menebus dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sebelum kami akan menerima perjamuan yang kudus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada kali ini Tuhan, kami akan bersama mengikuti perjamuan yang kudus. Biarlah kami boleh dilayakkan, kami boleh disucikan, diampunkan segala dosa dan kesalahan kami, untuk boleh menerima perjamuan yang kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah bagi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pegang cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menerima perjamuan yang kudus. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami, menebus dosa kami, supaya kami yang lemah boleh dikuatkan. Kami yang putus asa boleh diberikan harapan. Kami yang berdosa boleh ditebus, boleh diampuni, boleh dipulihkan. Terima kasih buat pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, pada saat kami bersama meminum perjamuan yang kudus, Kau juga mempersatukan kami di dalam iman. Kami adalah satu tubuh Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi perjamuan yang kudus ini mengikat kami di dalam satu tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Lili Efrin. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan daripada hambanya Ibu Lili Efrin yang memberikan pesan firman Tuhan. Betapa pentingnya sebuah keluarga, dan kita boleh mengambil peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, mengambil peran yang tepat, yang benar, supaya keluarga kita boleh menjadi satu keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama menutup ibadah kita di dalam doa. Pada kesempatan ini juga, apabila saudara-saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening BCA dengan nomor 2332 75 15 15. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan melihat kami, Tuhan mengenal kami, dan Tuhan rindu memberkati setiap kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau sangat peduli kepada keluarga. Keluarga yang begitu penting di hadapan-Mu. Biarlah kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, boleh mengetahui peran kami di dalam keluarga. Tuhan ingin dan rindu keluarga kami boleh menjadi kuat. Keluarga kami boleh menjadi ideal di mata Tuhan. Keluarga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami belum memerankan peranan yang sebenarnya yang Engkau inginkan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin keluarga kami diberkati, orang tua kami diberkati, anak-anak kami diberkati, suami dan istri diberkati, dan boleh menampilkan peran mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Lili Efrin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu
di mana boleh menjadi berkat, dimanapun dia boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, supaya perekonomian Indonesia boleh dipulihkan, supaya usaha-usaha boleh dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan daripada setiap anak-anak-Mu, usaha daripada anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati studi daripada anak-anak kami. Anak-anak kami yang studi secara online, mereka boleh tetap mendapatkan pimpinan penyertaan daripada Tuhan di dalam studi mereka, sampai kami boleh kembali secara normal. Tuhan, pulihkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, memberkati para diaken yang melayani Tuhan, para pemuji, para pemain musik, dan semua yang terlibat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 boleh segera pulih dengan program vaksinasi yang sedang berlangsung, supaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan merata ya Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yesus memberkati kita semua.